Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak KGSP? Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai tentang pekerjaan boplang. Kira-kira ada yang tahu apakah itu pekerjaan boplang? Apa sih pekerjaan boplang itu? Saya akan menjelaskan apa sih pekerjaan boplang itu. Di mana boplang adalah papan bangunan yang berfungsi untuk membuat titik-titik as bangunan sesuai dengan gambar denah bangunan yang diperlukan untuk menentuan jarak atau arah fondasi, dan juga sebagai dasar ukur tinggi atau level atau penentuan ketinggian dalam rumah dengan permukaan jalan. Boplang adalah salah satu pekerjaan yang sangat penting. Mengapa? Karena boplang merupakan kunci dari kelurusan dan kesimetrisan bidang bangunan. Kesalahan pada pemasangan boplang bisa berakibat fatal pada bangunan. Misalnya, bangunan menjadi tidak simetris, bahkan tidak rata elevasinya. Dan bangunan tentunya akan berakibat pada kerusakan suatu bangunan. Lalu, apa sih syarat-syarat untuk pembuatan boplang tersebut? Atau apa sih syarat-syarat memasang boplang tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih syarat-syaratnya. Yang pertama, kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah. Kedua, berjarak cukup dari rencana galian diusahakan boplang tidak goyang akibat pelaksanaan galian. Ketiga, terdapat titik-titik atau dibuat tanda-tanda. Keempat, sisi atas boplang harus terletak satu bidang horizontal dengan papan boplang lainnya. Kelima, letak kedudukan boplang harus seragam menghadap ke dalam bangunan semua. Keenam, garis benang boplang merupakan garis tengah daripada fondasi dan dinding batu bata. Nah, bahan-bahan untuk membuat atau memasang boplang itu apa aja sih? Bahan-bahannya cukup familiar dan cukup mudah. Yang pertama ada papan. Papan yang digunakan di sini itu seperti gambar di sini. Lalu yang kedua ada kasau atau usup, atau bahasa kitanya bisa nyebutnya itu kaso ya. Nah, yang ketiga ada paku. Ini sangat wajib karena untuk mengikat atau menekan si papan kepada si usup tersebut. Keempat ada benang nilon. Nah, benang ini untuk menarik kelurusannya agar terlihat lurus. Lalu ada alat-alatnya juga yang jangan sampai lupa kalau kita mau membuat papan boplang. Mungkin alat-alat ini tidak terlalu sulit, akan mudah sekali kalian ingat. Yang pertama ada palu. Nah, palu ini digunakan untuk memukul paku yang tadi yang sudah disiapkan. Yang kedua, ada gergaji. Gergaji ini bisa untuk digunakan untuk memotong papannya atau memotong kasau yang tadi itu. Lalu, yang ketiga, ada selang waterpass. Nah, selang waterpass ini digunakan untuk mengelevasi ketinggian antar satu titik dengan titik lainnya.
Lalu ada yang keempat, yaitu pensil atau cat atau kapur. Ini berfungsi untuk kalian menandai. Kelima, ada golok untuk meruncingkan kasus. Yang keenam, ada palu martil untuk menancapkan kasau. Nah, jadi biar dia nggak goyang, kita tancapkan menggunakan palu martil ini. Dan yang ketujuh, ada meteran untuk mengukur jarak. Pastinya kalian sudah tahu ini untuk fungsinya untuk mengukur jarak yang sesuai dengan kita udah tentukan. Lalu yang kedelapan, siku rangka atau siku ukur yang berfungsi untuk menyikukan sudut-sudutnya. Lalu yang kesembilan, ada unting-unting untuk sebagai bahan kelurusannya, jadi biar dia itu lurus. Dan yang ke-10 itu ada waterpass besi. Ini fungsinya juga sama untuk meluruskan agar tidak menjadi bengkok-bengkok gitu. Nah, selain daripada itu juga tentunya dalam suatu pekerjaan itu perlu keselamatan dalam bekerja. Nah, contohnya sekarang adalah keselamatan kerja pada pekerjaan boplang. Apa aja nih? Yang pertama, keselamatan pada pekerjaan boplang itu, satu, kita gunakan jas lab atau pakaian lapangan agar pakaian tidak kotor. Lalu, selanjutnya yang kedua, gunakan sarung tangan bangunan agar tangan tidak terluka. Yang ketiga, ada gunakanlah helm proyek untuk melindungi kepala Anda. Yang keempat, gunakan sepatu boot untuk melindungi kaki agar tidak terkena batu. Untuk yang kelima, jagalah alat-alat dan perlengkapan lainnya tersimpan dengan rapi. Jadi jangan sembarangan menyimpannya, harus disimpan begitu rapi. Nah, dan yang keenam, hati-hatilah dalam bekerja dan konsentrasikan perhatian pada pekerjaan. Jadi jangan pernah main-main kalau dalam sedang pekerjaan, karena itu bisa membahayakan kalian. Dan yang ketujuh, pergunakan alat sesuai fungsinya dan hindari bekerja sambil bergurau. Nah, itu tidak wajib banget kita harus bekerja sambil bercanda. Perhatikanlah langkah kerja dari permasangan boplang berikut ini. Langkah kerja pemasangan boplang. Step pertama. Poin A, pasang patok A, lalu ukur sepanjang 7 meter. Poin B, cek kelurusan patok B yang akan dipasang. Step kedua, pasang tali dari patok A ke patok B. Bila tali sudah terpasang, cek kekencangan tali.
Step ketiga, poin A, ukur 1 meter dari patok A dan tandai. Poin B, ukur dari tanda keluar tali sepanjang 1 meter untuk mendirikan patok C, lalu pasanglah patok C. Step keempat, poin A, ukur 6 meter dari patok C untuk mendirikan patok D, pasang tali dari patok C ke D. Poin B, cek kesikuan dengan besi penyiku, bila sudah pas pasanglah patok D. Step kelima, lakukanlah langkah sebelumnya untuk memasang patok EF dan GH. Step keenam, poin A, ukur sepanjang 50 cm dari titik alfa ke arah patok A untuk memasang patok boplang. Poin B, memasang patok dengan benang di bagian tengahnya. Selanjutnya, poin A, tentukan ketinggian boplang sebagai patokan. Poin B, ukur ketinggian menggunakan water pass pada patok lain. Tunggu sampai air stabil. Step ketujuh, pasang papan boplang ke patok yang sudah ditandai. Step ke-8, poin A, ukur sejauh 50 cm dari alfa ke arah patok B untuk memasang patok boplang. Poin B, pasang patok
usahakan mengapit benang. Sebelumnya, ukur kesikuannya juga. Step 9. Poin A. Cek ketinggian papan boplang menggunakan water pass lalu tandai. Poin B. Pasang papan boplang lalu cek kesikuan dan ketegakannya. Step ke-10, lakukan langkah yang sama untuk mendirikan patok dan papan boplang setiap sudut. Step ke-11, poin A, pasang paku pada setiap papan boplang yang dilalui tali. Poin B, pindahkan tali ke paku yang berada pada papan boplang. Nah, itu adalah langkah-langkah atau step dalam pemasangan papan boplang. Jadi, silahkan kalian pelajari dan silahkan kalian cerna lebih baik lagi agar kalian bisa lebih memahami lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.